Ucapan sakti Pak Jokowi soal partai perorangan seolah terjawab sudah dan terbukti sangat tepat. Lah, bagaimana nih ceritanya? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Kasus Korupsi di Indonesia atau yang biasa dikenal dengan KPK melakukan penggeledahan di rumah tersangka Hasto Kristianto yang juga menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan. KPK menjelaskan bahwa penggeledahan rumah Hasto Kristianto bagian dari proses penegakan hukum, bukan pengalihan isu. Ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya PDI Perjuangan mengatakan bahwa penggeledahan Hasto ini adalah pengalihan isu pemerintah untuk melakukan serangan-serangan. Namun, kita sudah mendengarkan klarifikasi dari KPK bahwa ini sudah jelas bahwa mengikuti prosedur hukum yang ada dan kita tidak terlibat dalam pengalihan isu apapun karena sejatinya KPK menegakkan hukum yang ada dan tentu saja sesuai prosedur serta proporsional hukum yang berlaku di wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Bahkan Bapak Tessa Mahardika selaku juru bicara KPK mengatakan tidak bisa melarang pihak-pihak yang beropini bahwa kegiatan tersebut adalah pengalihan terhadap isu-isu yang tengah menjadi perbincangan publik. Karena kita di KPK tentu saja bekerja dengan sangat baik dan sesuai surat penyidik serta berdasarkan bukti-bukti yang relevan yang telah KPK dapatkan. Ya, kita harus hargai upaya KPK untuk memecahkan kasus ini. Dan apakah Anda tahu bahwa KPK mendapatkan bukti baru? Satu koper sudah dikemas dan diamankan oleh KPK dan menurut media yang saya baca ini adalah bukti korupsi. Aduh, bukti korupsi loh rekan-rekan. Artinya ini adalah bukti yang tidak main-main. Musuh kita bersama nih kalau korupsi, rakyat selalu marah karena memang ini bukan haknya lalu diambil sekonyong-konyong saja. Kita kan sudah tahu bahwa Hasto ini ditahan karena memang perkara pelarian Harun Masiku kemudian penyuapan kepada komisioner KPU pada saat itu dan merupakan kasus pergantian antar waktu anggota DPR RI tahun 2019-2024. Ya, memang Harun Masiku sampai saat ini masih buron dan kita tentu saja kita harus menantikan bagaimana kelanjutan dari KPK dan berdasarkan bukti yang ada bahwa KPK telah menemukan bukti baru di rumah tersangka. Jadi kita wajib nantikan bagaimana klarifikasi lebih lanjut dan utama dari KPK. Dan tentu saja hal tersebut tentunya dikaitkan dengan Jokowi. Banyak pihak dari pihak tersebut mengatakan bahwa ini adalah permintaan Jokowi dan sudah dijelaskan oleh KPK bahwa ini adalah tidak ada kaitannya dengan Jokowi dengan siapapun, yang jelas ini adalah urusan saudara Hasto dan Kak. Oh, belum. Belum. Jadi bagaimana dinamika di sana, apa hasilnya sampai dengan saat ini saya belum terinfo sama penyidik. Kenapa? Karena masih berlangsung. Mas, kalau belum ada bukti yang bisa disampaikan, apakah ada tujuan utama atau bukti prioritas yang ingin dicari di sana? Tentunya penyidik memiliki kebutuhan, ya, memiliki kebutuhan dalam mencari alat bukti. Tapi bukti apa itu yang jelas belum bisa dibuka saat ini. Apa yang dicari? Kalau kita sampaikan saat ini, nanti bisa-bisa buktinya menghilang, ya, atau dihancurkan. Jadi kita serahkan kegiatan ini kepada penyidik agar mereka bisa bekerja secara profesional, secara prosedural, dan kalau seandainya memang ada hasilnya akan kita update lagi kepada rekan-rekan sekalian. Siapapun bisa menjaga selama tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menghalang-halangi prosesnya. Karena
bila memang ada upaya-upaya untuk menghalang-halangi prosesnya, bisa dikenakan pasal 21 nanti, menghalang-halangi penyidikan. Jadi kembali ke pertanyaan Umay tadi ya, bahwa saya meyakini pihak-pihak yang saat ini ada di lokasi merupakan pihak-pihak yang taat hukum dan membantu proses agar tidak rusuh, tidak chaos di sana, tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik. Cukup? Mas, LHKPN ini kan belum semua menteri bawahannya Pak Presiden Ya. melaporkan. Itu kira-kira gimana nanti tindakan mereka? Waktunya sudah habis belum ya? Tanggal 21 Januari. Ya. Ada berapa menteri yang belum? 34. Baik. Di kesempatan ini saya menghimbau kepada kepala lembaga, baik itu kementerian, kepala lembaga yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden, untuk dapat segera melaporkan LHKPN melalui saluran-saluran yang ada, karena pada tanggal 21 Januari itu menjadi batas akhir. Ya, kita tidak mengharapkan semuanya melaporkan di tanggal 20 atau 21. Khawatirnya nanti ada traffic ya, kenaikan traffic sehingga pelaporan tersebut tidak bisa masuk. Jadi kita menghimbau agar mulai sekarang segera disiapkan dan segera dilaporkan, sehingga beliau-beliau dalam melaksanakan tugas sudah tidak lagi dipusingkan dan dipikirkan tentang LHKPN. Dan harapan KPK, konten atau isi dari LHKPN yang dilaporkannya memang sesuai dengan fakta di lapangan. Demikian. Ya. Baik, KPK sedang menyiapkan koordinasi dengan Kementerian Agama, Badan Haji, dan Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya, koordinasi ini juga tentunya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dan KPK akan mengawal prosesnya. Kita juga sama-sama ketahui ada beberapa kolega kita yang saat ini juga sudah dilantik dan ditempatkan di Badan Haji ya, kalau tidak salah, mantan-mantan pegawai KPK yang